Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Zia, Sazia? Sehat? Alhamdulillah sehat nih. Sehat. Sehat nih. Kemarin adik-adik pada libur? Libur Iya, nggak 2 hari? Waktu hari Kamis Jumat atau sekolah hari Jumatnya? libur. Oh, libur ya. Oke. Ada beberapa sekolah yang memang hari Jumat itu libur, tapi ada juga yang masuk sekolah gitu ya. Jadi karena yang tanya dulu nih, oh kemarin libur ya? Oke, alhamdulillah. Nah, untuk pekan depan itu kan adik-adik akan menghadapi PSAJ ya. Eh, udah ada jadwal matematikanya belum? Oh, udah ada. Oh, atau baru hanya hari Senin aja? Oh, hari Rabu. Matematikanya ya. Oke, berarti nanti kita hari ini dan juga hari Selasa ya, lesnya lagi ya. Oke, nanti boleh ya dikirimkan ke Kak Neneng jadwal yang fullnya. Nah, untuk hari ini kita mau persiapan ya, soal-soal, latihan soal-soal untuk PSAJ. Terima kasih kemarin minggu lalu adik-adik sudah mengirimkan kisi-kisinya dan karena Neng sekarang nih apa namanya membuat latihan soal untuk adik-adik sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan dari sekolah. Tapi untuk hari ini kita yang dasar-dasarnya dulu gitu ya. Jadi eh, untuk soal-soalnya mungkin akan mudah ya untuk untuk hari ini, tapi nanti di hari Selasa, nah akan lebih ditingkatkan lagi soal-soalnya, tingkat kesulitannya ya. Kenapa hari ini kita yang mudah-mudah dulu? Karena biar karena ini pengen tahu gitu ya kemampuan dasar adik-adik tuh sudah memahami atau belum gitu ya untuk di soal-soal ini. Insya Allah tapi bisa ya, karena adik-adik kan sudah belajar kemarin untuk PKA. Insya Allah soal ini juga Insya Allah bisa, meskipun memang ada beberapa soal ya, atau kisi-kisinya itu yang pelajaran kelas, dari kelas 4 ya, kelas 4 kelas 5 gitu, dan juga pelajaran di kelas 6. Oke ya, adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, nggak kerasa ya adik-adik ya. Adik-adik bentar lagi nih akan lulus dari SD dan melanjutkan ke jenjang SMP. Ini rangkaian ujian-ujian, mungkin rangkaian ujian terakhir ya bagi adik-adik ya. Iya. Oh iya, oke, jadi pergunakan waktunya nih adik-adik. Oh, ada soal latihan juga nih dari sekolahan ya. Oke, sebentar. Kalian coba cek dulu. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih nih. Adik-adik, udah dikerjain belum soal latihannya dari sekolahan? Belum. Belum, kenapa belum? Oke, nanti kita akan coba untuk bahas kenapa no. Masih belum sempat untuk ini ya. Kemarin, aduh kak, aku liburan. Wah, liburan kemana kemarin adik-adik? Jalan-jalan Di rumah. di rumah? Oh iya, sama. Oh Karena iya. juga di rumah aja. Ya. Tapi sempat ada sih pergi waktu hari Kamis keluar kota, tapi pulang pergi gitu ya. Dan emang macet, apalagi di Bandung sekarang ya long weekend. Macet banget di kemana-mana, jadi agak males juga kalau buat jalan-jalan sebetulnya ya, kalau untuk yang di kota Bandung atau di Cimahi juga mungkin ya banyak ini ya. Oke adik-adik, nah kita sebelum bahas soal yang dari sekolahan nih, kita mau ini dulu ya, pemanasan dulu soal dari Kaneneng dulu ya. Oke, nah ini ya soalnya dalam bentuk eh, esai atau isian. Ini kelihatan nggak sama adik-adik soalnya nih? Atau terlalu Masa kecil ya? Bentar, kan Neneng coba bukan. Sebentar ya, biar lebih besar.
Oke, segini sudah kelihatan. Dah. Oke, coba nih. Sistemnya adik-adik kerjakan di chat ya, di kolom chat ya. Jadi, chatnya tapi jangan yang apa? Jangan ke semuanya, tapi yang ke kanannya aja ya. Oke, kita lihat soal nomor satu nih. Memahami bilangan Caca sampai 1 juta. Oke, soal yang pertamanya ya. Tulislah bilangan 345.026 dalam angka. Oke, coba di kolom chat, coba tuliskan bilangannya atau angkanya ya. Nah, kalau 345.026 itu bagaimana? Oke, tuliskan di chat. Untuk pengerjaan soal ini kita ini ya, batasi aja ya soal dari kanan yang sampai jam 8.45 ya atau 8. Oke, sudah. 345.026. Oke, Zia sudah. Sazia mana Sazia? Oke, kalau Zia sudah, boleh ke soal nomor 2 ya. Bilangan ini dibacanya bagaimana? Jadi ditulis kayak yang tadi ya. Eh, oh iya. Ini ah Mm-mm. nomor satu dulu yang dikerjain. Ya, nomor satu dulu. Tapi kalau misalnya sudah nomor satu, boleh langsung ke nomor 2. Sudah.
Zia, udah soal nomor satu. Ini semuanya ya. Kalau Sazia mana Sazia? Tunggu belum. Nomor 3. Yang nomor tiganya. Oke. Udah. Oke. Kalian coba cek ya. Untuk angkanya atau bilangannya 345.026 itu adalah ya, semuanya benar ya. Nah, jawabannya tuh ini ya, 300 mana? 345.026. Jadi 026 ya. Kemudian yang ini dibacanya seperti apa? 789.456. Oke. Sama ya, Zia sama, Sadia juga sama, betul. Lalu yang lebih besar mana? 456.789 dengan 465.789. Yang mana? Yang ini ya? Betul, yang ini. Karena ini nilai uh, puluh ribuan ya, ini lebih besar gitu ya. Ini 50 ribuan, kalau ini 60 ribuan. Jadi lebih besar yang ini. Oke, sip. Nah, sekarang kalau ini mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar mah bisa ya. Yang mana yang paling kecil berarti coba Hmm? yang ini ya, nomor satu ini ya. Kalau dari yang terkecil, lalu yang nomor dua yang mana? Ya, yang ini, yang ketiga ini, betul yang keempat ini, itu urutannya. Nah, kalau ini juga sama ya, beri tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan yang mana nih? Yang ini tandanya lebih kecil. Kenapa lebih Hmm? kecil? Apa yang membedakannya nih? Untuk yang pertama, apa yang membedakannya? Yang membedakannya ini ya. Ah, ya 7 ini 8. Berarti ini lebih kecil. Tadi sudah betul ya, lebih kecil. Kemudian yang ini lebih besar daripada yang ini. Apa yang membedakannya? Karena ini nih, di bagian puluh ribuannya ini 9, ini 8. Gitu ya. Jadi ini lebih besar, ini lebih kecil. Oke. Nah, ini komposisinya nih. Jadi kalau dekomposisi itu kita menguraikan seperti ini ya. Kalau komposisi artinya kita menggabungkan. Jadi kalau misalnya 400.000 ditambah 50.000 ditambah 3.000 ditambah 200 ditambah 9 itu berapa? Gitu ya. Iya. Jadinya bilangannya itu berapa? 450. 450.000. Terus 3.200. Ya kan? 9. Iya. Coba gimana? Gini nggak sih? Oke, apakah yakin ini jawabannya 4? Kalau ini dibaca jadi gimana? 450.000. Atau kan indisinya 400.000 ditambah 50.000 ditambah 3.000. Ini 3.000 nih. Oh, Ditambah 200 ditambah 9. Jadi, apakah betul hasil komposisinya seperti ini? 3.200. Oke. Mm-mm. Aduh. Kalau Zia, apakah setuju yang ini jawabannya? 9. Coba boleh ya kalau punya jawaban yang lain. Kalau 400.000 ditambah 50.000 ditambah 3.000 ditambah 200 ditambah 9. Ini terima kasih Sazia ya sudah menuliskan jawabannya nih. 400 ini
Tapi kalau ini apakah sudah betul jawabannya atau belum? Oh, ternyata ada dua jawaban nih. Zia punya jawaban yang berbeda ya. Jadi kalau 400.000 ini sudah betul ya, 4 di depan, 50.000 berarti 50 ribuan, berarti di sini sudah betul ya Oh posisinya, iya, kemudian ditambah 3.000. Nah, yang ribuan itu posisinya di mana? di Iya, depan. jadi yang ribuan itu posisinya di sini ya. 3.000-an tuh di sini, kemudian 200 posisinya di sini ya. Karena di sini puluhan yang nggak ada berarti nol, lalu 9 ini satuan berarti posisinya di sini. Jadi kalau di apa namanya kita baca gitu ya, ini adalah 453.209. Kalau yang ini dibacanya 450.329. Jadi tiganya itu bukan 3.000, tapi di sini nilainya itu adalah 300 kalau ditempatkannya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi begitu ya, kalau mengkomposisikan itu berarti kita menjumlahkan, membuat menjadi sebuah bilangan yang utuh. Kalau yang ini, nah, menguraikan bilangan. Nah, ini berarti namanya dekomposisi gitu ya. Dekomposisi itu menguraikan bilangan. Berarti yang ini harus kita rubah menjadi bentuk seperti ini, gitu, bentuk penjumlahan seperti ini. Berarti yang ini berapa? Empatnya itu berarti di sini 400.000 ya, ditambah yang limanya, Lima pu- yang 50.000. ya betul 50.000, ditambah yang enamnya Eh, 6.000. 6.000 betul. Kemudian ditambah tiganya Eh, 300. Eh, 300 iya bener. betul. Ditambah yang duanya 20. dua Duh, puluh iya. betul. Ditambah yang satunya Satu. adalah satu ya, satuannya. Oke, jadi kalau disuruh mendekomposisi, artinya diuraikan seperti ini dalam bentuk penjumlahan. Tapi kalau komposisi, berarti yang asalnya seperti ini kita rubah menjadi sebuah bilangan gitu ya. Kita kita ubah menjadi sebuah bilangan. Seperti itu adik-adik ya. Oke, nah sepertinya kita stop dulu untuk pembahasan soal dari kanan. Kita sekarang beralih ke soal yang dari sekolah adik-adik ya. Sebentar nih, latihan soalnya. Adik-adik boleh yang eh apa namanya dipersiapkan bukunya ya, alat tulisnya. Ini sambil dicatat juga ya, sambil dikotret juga sama adik-adik nih. Oke, sudah terlihat soalnya. Kita ke soal nomor satu dulu ya. Nah, ini ya soal nomor satu. Kita baca dulu soalnya bersama-sama ya, sambil kita kasih tanda mana sih yang penting itu dalam soal ini ya. Oke, Doni dan Eko membuka celengan kayu yang telah lama mereka isi. Celengan Doni terdapat selembar uang 20 ribuan. Oke, di dalam celengan Doni ini ya, ada apa aja di celengan Doni itu? Ternyata ada selembar uang 20 ribuan, 7 lembar uang 10 ribuan, selembar uang 5 ribuan, dan 3 keping uang 1.000-an. Ya, sedangkan di celengan Eko, katanya, terdapat selembar uang 20 ribuan, 2 lembar uang 10 ribuan, 5 lembar uang 5 ribuan, dan 7 keping uang 1.000-an. Tentukan, pertanyaannya ini ya, tentukan berapa uang milik Doni dan milik Eko. Oke, jadi coba nih sama adik-adik ya, diperhatikan kembali. Tadi sudah kalian yang kasih tanda ya, yang pentingnya. Jadi di dalam Doni dan Eko itu punya
celengan gitu ya masing-masing. Celengan Doni itu isinya ada selembar uang 20 ribuan, 7 lembar uang 10 ribuan, selembar uang 5 ribuan, dan 3 keping uang 1.000-an. Nah, sedangkan di celengan Eko terdapat selembar uang 20 ribuan, 2 lembar uang 10 ribuan, dan 5 lembar uang 5 ribuan, dan 7 keping uang 1.000-an. Pertanyaannya apa sih dari soal ini? Coba, apa maksud pertanyaannya yang harus dicari? Eh, itu jumlah uang mereka berdua. Jumlah uang masing-masing mereka ya. Iya. Jadi bukan dijumlahkan nanti hasil uang Doni dan Eko tuh berapa gitu, bukan. Tapi yang ditanyakan itu berapa uang milik Doni dan milik Eko. Jadi masing-masing kita hitung gitu ya. Jadi nanti tidak dijumlahkan hasilnya nih. Ada berapa total uang milik Doni dan Eko, tidak. Tapi pertanyaannya cukup sampai sini, yang ditanyakannya itu ya berapa uang milik Doni dan milik Eko. Berarti caranya gimana adik-adik? Ditambah-tambahin uang Doni, terus Ya, uang Eko ditambah-tambahin ditambah. ya. Oke, betul. Jadi cari misalnya celengan Doni gitu ya. Celengan Doni itu kan ada selembar, berarti satu dikali. Nah, uang 20 ribuan berarti 1 kali 20 ribu gitu ya. 1 kali 20 ribu. Maaf ya. Berapa gitu ya. Lalu 7 lembar uang 10 ribuan berarti 7 dikali uang 10 ribu berarti 7 kali 10 ribu. Sama dengan berapa? Lalu selembar uang 5 ribuan berarti satu ya. 1 kali uang 5 ribu. 1 kali 5 ribu. Berarti kita tuliskannya seperti ini. Sama dengan berapa? Dan 3 keping uang 1.000-an berarti 3 dikali uang 1.000-an berarti 3 kali 1.000. Sama dengan berapa? Nah, ini semuanya adik-adik coba hitung, lalu nanti dijumlahkan nih. Berapa sih isi celengan Doni ini? Ya, itu caranya untuk mencari celengan Doni. Nah, sekarang kalau celengan siapa? Eko ya. Itu juga caranya sama ya, kayak tadi. Celengan Eko. Oke, kalau celengan Eko nih, ada berapa? Selembar uang 20 ribuan, berarti satu dikali 20 ribu gitu ya. Maaf, hapus. Satu dikali 10 ribu berapa? Lalu, selembar uang 20 ribuan, maaf, maaf, 20 ribu. Berarti 1 kali 20 ribu ya, yang ini ya. Ini 20 ribu. Agak susah kalau mau dihapus ya. Jadi ngapus semuanya nih. Selembar uang 20 ribuan, 2 lembar uang 10 ribuan, berarti 2 kali 10 ribu. Ya, lalu ditambah 5 lembar uang 5 ribuan, berarti 5 dikali 5 ribu. Dan 7 keping uang 1.000-an, berarti 7 dikali 1.000. Hmm, sama dengan berapa? Nanti dijumlahkan. Oke, wah ini Zia sudah dapat celengan Doni 98 ribu. Oke, boleh yang celengan Ekonya ya dijumlahkan, dihitung juga ya. Kalau Sazia sepakat nih 98 ribu hasilnya. Sama Iya, sepakat. jawabannya? Ah, Sama ya. Oke, kita coba cek ya. Ini kan berarti 1 kali 20 ribu, 20 ribu ya. 135. Ditambah Eh,
Oke, boleh yang ini ditulis sama Sazia. 7 kali 10.000, 70.000. Berarti udah 90.000. 1 kali 5.000, 5.000. Ya. 3 kali 1.000 berarti 3.000. Oke, jadi kalau jumlahkan ini 0, 5 tambah 3, 8, 2 tambah 7, 9. Jadi 98.000 betul ya. Oke, yang celengan Doni 98.000 isinya. Kalau celengan Eko, kita lihat 1 kali 20.000 berarti 20.000. Ditambah 2 kali 10.000 berarti 20.000 juga ya. 5 kali 5.000 berarti 25.000. Terus kemudian 7 kali 1.000 berarti 7.000. Ya, oke. Nah, ini ada perbedaan nampaknya ya. Jawaban Sazia yang celengan Eko berapa? 135.000 ya? 135.000. Kalau Zia di sini 72.000. Kita cek mana jawaban yang benarnya ya. Itu Oke. 7.000 ya emang. Mana-mana? Oh iya. Ada yang salah mungkin ya ketika mengkalikannya ya atau menghitungnya ya. Oke. Nah, kita coba cek tujuh ya. puluh dua ribu Berapakah deh. jawaban yang... Kenapa? 72.000. Oh, 72.000 berarti sama ya. Oke, ini kita cek 0, 0, 0. 5 tambah 7, 12. 2, satunya simpan sini, 12 tuh ya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7. Ya, jadi betul 72.000 uang milik celengan Eko yang ada di dalam celengan Eko dan 98.000 yang ada di celengan Doni. Ya, jadi seperti itu. Untuk soal nomor satu berarti kita tidak usah menjumlahkan ya keseluruhan uang Doni dan Eko. Kecuali kalau misalnya di dalam pertanyaannya itu ada tentukan jumlah uang milik Doni dan Eko. Nah, baru nanti adik-adik ini dijumlahkan 98.000 ditambah 72.000. Tapi karena ini tentukan berapa uang milik Doni dan milik Eko, berarti cukup sampai sini itu sudah selesai gitu ya. Oke, paham sampai sini adik-adik? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya nih. Oh, bentar-bentar. Malah kepotong. Soal nomor 2 ya, soal nomor 2 nih. Oke, soal nomor 2. Ini masih berkaitan dengan uang ya. Sandra diberi uang saku oleh ibunya sebanyak 25.000 untuk 1 minggu. Ya. Oke, kita kasih tanda dulu ya. Sandra diberi uang saku oleh ibunya sebanyak 25.000 untuk 1 minggu. Namun saat nenek datang, ia diberi uang saku tambahan sebesar 20.000. Hari itu Sandra ingin membeli 5 buku tulis di toko dengan harga 4.500 per bukunya. Pertanyaannya apa di sini? Pertanyaannya apa? Soal nomor Sisa 2 ini uang, apa yang ditanyakan? sisa uang dimiliki Sandra adalah Ya, sisa uang yang dimiliki Sandra adalah, nah, jadi sisa uangnya ya, adalah berapa nih? Coba adik-adik, kalau ada soal seperti ini, caranya bagaimana? Digimanain caranya? Ayo. Kalau eh mulai ya misalnya, kalau kalian yang tulis dulu diketahuinya ya, adik-adik juga kalau soalnya seperti ini, soal cerita seperti ini, eh nanti pakai diketahui, ditanyakan, jawab gitu ya, biar dapat poin nilainya tuh lebih besar ketimbang kalau misalnya adik-adik hanya menuliskan jawabannya saja, gitu ya. Jadi misalnya diketahui apa nih di sini uang saku, ininya itu adalah 25.000 gitu ya. Kemudian dikasih dari nenek gitu ya. Lalu ada uang saku tambahan, tambahan uang dari nenek, aku tulis aja tambahan. Pokoknya kalau diketahui itu nggak usah disalin semuanya ya. Yang mau pakai simbol-simbol juga lebih bagus gitu. Yang penting adik-adik ngerti. Diberi tambahan uang 20.000 gitu ya. Nah, kemudian eh Sandra tuh ingin membeli buku. Ada berapa buku yang ingin dibeli oleh Sandra? Ada 5 ya. 5 buku tulis
harganya 4.500 per buku. Berarti apa nih? Total pembelian buku itu berarti kan karena pengen beli 5 buku dan harga satu bukunya itu 4.500, berarti kalau kita mau total harga apa pembelian bukunya itu tinggal dikalikan aja ya, 5 dikali 4.500 gitu ya, sama dengan berapa. Nah, ini nanti ditanyakannya sisanya. Sok boleh sama adik-adik dikotret dulu ya. Berapa nih jawabannya, sisanya? Oke. Mm-mm. Tang, tang. Coba, Miss. Ya, oke, oke. Iya. Mm-mm. Ayo Zia udah dapat, Zia ngotret juga. Oke, semuanya coba berhitung dulu ya. Udah. Udah, oke. Sudah dapat jawabannya berapa nih jawabannya adik-adik? Ini Jawabannya 22.500. Oke, kita ini dulu ya, coba ya kita bahas dulu. Betul nggak nih jawaban adik-adik ya? Kan dia punya uang saku asalnya 25.000, terus dikasih sama nenek, ditambah sama nenek berarti ya 20.000. Berarti kita hitung dulu total ini ya, uang itu ada berapa sih yang dimiliki oleh Sandra ini? Berarti 25.000 ditambah 20.000 sama dengan 45.000. Jadi uang punya Sandra itu 45.000. Kemudian dia beli buku. Eh, ada 5 buku yang dia beli. Harganya setiap bukunya itu 4.500. Berarti 5 dikali 4.500 itu sama dengan 22.500 gitu ya. Nah, berarti sisa uangnya adalah tinggal ini ya. Jumlah uang saku yang dimilikinya 45.000 dikurangi 22.500 sama dengan ya sama ya hasilnya ya 22.500 gitu ya. Jadi betul adik-adiknya jawabannya adalah 22.500 sisa uang yang dimiliki oleh Sandra. Nah, boleh pakai jadi ya kalau misalnya adik-adik di ini jadi sisa uang Sandra adalah 22.500 gitu ya. Oke. Nah, ini ya kalau misalnya adik-adik nanti menjawab di sekolahan pakai diketahui ditanyakan jawab kemudian kesimpulannya di akhirnya ya. Oke, sip. Kita lanjut ke soal nomor 3 nih. Nah, soal nomor 3 ini ada 2.453 ditambah N dikurangi dalam kurung 1.500 dibagi 5 dikali 2 tutup kurung sama dengan 6.000. Jadi ini tuh mencari nilai apa adik-adik? Mencari nilai N-nya ya. Jadi N itu adalah sebuah bilangan nih yang belum diketahui gitu yang harus adik-adik cari berapa sih nilai N ini. Kalau dalam
apa namanya? Jadi ini tuh kalau dalam matematika itu ada yang namanya aljabar gitu ya. Jadi aljabar ini kayak teka-teki mencari sebuah nilai. Berapa sih nilai n ini gitu ya. Kita tuh harus nyari tahu nih berapa nilai n ini. Nah, caranya gimana adik-adik? Coba ada yang jadi ibaratkan n itu seperti kotak kosong aja gitu ya. Kalau misalnya adik-adik bingung ya. Misalnya nih, kalau 2405 Cari ininya dulu. ya cari apanya? Ininya dulu. Ya, betul. Kita hitung dulu ya. eh yang di dalam kurung dulu gitu ya. 1500 dibagi 5 dikali 2 sama dengan 6.000. Jadi sebetulnya itu kayak kita mencari N itu adalah sebuah kotak kosong atau titik-titik gitu ya. Yang 2453 ditambah titik-titik dikurangi dalam kurung ini sama dengan hasilnya itu 6.000. Nah, berapakah titik-titik atau kotak kosong ini gitu ya. Jadi adik-adik 600. coba hitung dulu apa yang bisa yang ada di sini. Itu ini ya, cari dulu yang ini kita kerjain dulu nih yang di dalam kurung ini berapa nih? 1500 dibagi 5 dikali 2. Hasilnya 600. Oke. Zia, Zia setuju jawabannya 600? Oh, masih menghitung. Kayaknya masih menghitung ya. Oke, Sazia sudah mendapatkan nilai 600 nih. Boleh Sazia dilanjutkan lagi ya, dicoba-coba dulu berapa nih hasilnya N ini gitu ya, atau kotak kosong ini. Ah, setuju katanya ya. Oke, kan gini ya 1500 dibagi 5 dulu aja ya. Itu kan kalau misalnya ini 15 aja dibagi 5 itu 3 ya. Tambahin nolnya 2 jadi 300 gitu ya. 300 dikali 2 sama dengan 600. Jadi ini udah sama ya hasilnya ya 600. Nah, berarti ini tuh 2453 ditambah titik-titik gitu ya atau kotak kosong ini dikurangi 600 sama dengan 6.000. Nah, berarti setelah ini kita harus gimanain lagi nih caranya nih adik-adik. Kotak kosong ini bisa kita ibaratkan dengan tadi ya, N ya. Nah, langsung aja karena yang dituliskannya N ya. Biar adik-adik nggak bingung. Kita kan mau mencari N ya, gitu. Mau mencari N aja. Berarti kalau misalnya sebenarnya gini, ini tuh dalam aljabar itu ada yang namanya persamaan, adik-adik ya. Jadi kalau misalnya nih, persamaan itu artinya bilangan atau angka yang ada di sebelah kiri sama dengan yang ada di sebelah sama dengan itu harus sama sebetulnya, gitu ya. Jadi eh, ini tuh kan ada sama dengan, nah ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini tuh sebetulnya tuh harus sama, gitu ya. Jadi perlakuannya itu harus sama. Jadi kalau misalnya nih kita mau mencari N, gitu ya, mencari N, berarti kan di sini otomatis kita harus menghilangkan 2453 dengan 600 ya. Betul nggak? Nah, supaya hilang nih 2453 berarti si 2453 ini harus kita kurangi. Betul nggak? Kita kurangi dengan berapa? Kita kurangi dengan 2453 lagi gitu ya. Ditambah N dikurangi yang ini 600. Nah, 600 negatif 600 berarti itu tuh kayak negatif 600 ya. Supaya jadi hilang negatif 600 ya berarti di sini harus kita tambah. Ditambah berapa? Ditambah 600. Jadi supaya kita mendapatkan N aja di ruas sebelah kiri, maka kita tuh harus menghilangkan ini nih. Angka ini dengan angka ini gitu ya. Ini sebetulnya konsep dasarnya ya adik-adik ya. Jadi supaya si 2453 itu hilang, maka kita harus kurangi dengan 2453 juga. Gitu ya, betul nggak? Betul ya. Terus yang ini dikurangi 600. Dikurangi 600 itu kan sama aja dengan negatif 600 ya. Nah, supaya negatif 600 itu hilang, berarti kan kita harus tambah ini dengan 600. Supaya jadi, apa adik-adik? Uh, supaya jadi habis gitu ya, hilang si 600-nya ini. Gitu ya.
Nah, jadi ini 2453 dikurangi 2453 berarti kan 0 habis ya. Terus yang ini negatif 600 ditambah 600 sama dengan habis gitu ya, 0. Dua, Berarti ya ini habis. di sebelah di sebelah sini, di sebelah kiri, ini tinggal N aja nih. Karena ini 0 gitu ya, udah habis. Berarti ini tinggal sisa N aja. Nah, N sama dengan, di sini ada 6.000. Tapi tadi ingat, ini tuh kayak persamaan. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri tadi, ini ada yang dikurangi 2453 dan ada ditambah 600, berarti di sini juga sama. Perlakuannya itu sama, harus sama. Ini juga harus dikurangi 2453 dan ditambah 600 gitu ya. Jadi perlakuan antara di ruas sebelah kiri dan di ruas sebelah kanan itu harus sama kalau dalam sebuah persamaan itu. Gitu ya. Jadi tadi supaya di sebelah kiri itu kita mendapatkan nilai N, maka kan kita harus hilangkan ya 2453-nya berarti dikurangi 2453. Nah, yang di sebelah kanan 6.000 juga sama harus dikurangi 2453. Terus tadi yang sebelah kiri supaya 600-nya ini hilang, maka kita harus tambah 600 karena ini minus gitu ya. Di sini dianggapnya sebagai negatif 600. Jadi supaya hilang harus ditambah 600. Maka yang di ruas sebelah kanan, di sebelah sini juga harus ditambah 600. Paham nggak sampai sini adik-adik? Jadi Paham? eh, Atau masih bingung? si Mm-mm. kafanya harus disamain gitu ditambah dikurangin. Iya, jadi kalau misalnya di sebelah kiri ini supaya hilang ini tuh dikurangi, maka di sini juga harus dikurangi, gitu ya. Kalau ini juga sama, di sini apa namanya? Karena negatif Kenapa enam harus ratus dikurangin supaya ya? hilang negatif 600 ditambah. Kenapa? Kenapa Kenapa harus harus dikurangin? Karena dikurangin? supaya karena supaya hilang, supaya nol. Kalau 2453 supaya jadi nol, berarti kan harus dikurangi 2453 juga. Betul nggak? Supaya jadi nol. Misalnya kalau kayak 7, eh, misalnya ditambah atau dikurang berapa supaya hasilnya jadi nol. Berarti kan otomatis harus dikurangi 7 gitu 7. ya supaya jadi nol. Kan 7 supaya jadi nol itu kan berarti harus dikurangi 7. Tapi kalau misalnya negatif 3 nih, dibagaimanakan supaya jadi nol, supaya jadi hilang gitu, habis gitu. Berarti harus ditambah Ditambah. 3. 3. Jadi eh, ini bilangan bulat ya. Jadi kalau negatif 3 itu supaya hasilnya nanti jadi nol gitu ya, jadi habis, maka harus ditambahkan positif 3 gitu, atau ditambah 3. Nah, jadi ini tuh konsep dasarnya ya. Jadi N itu berapa? Nah, kita tinggal hitung ini. Jadi N itu sama dengan 6.000 dikurangi 2453 ditambah 600. Oke, jadi 6.000 dikurangi 2.453. Kita kurangi ya. Ini 0 kurangi 3 nggak bisa, berarti pinjam dari sini. Ini nggak bisa pinjam dari sini. Ini berarti pinjam dari sini gitu ya. Karena ini 0, 0 berarti pinjam dari depannya ya. Ini 5 sudah dipinjam tinggal 5. 6 dipinjam 1 jadi 5. Ini asalnya 10. 10 tapi dipinjam sama ini jadi tinggal 9. Ini juga asalnya 10 tapi dipinjam sama ini jadi 9. Ini yang ini jadi 10. 10 kurangi 3, 7. 9 kurangi 5, 4. 9 kurangi 4, 5. 5 kurangi 2, 3. Eh, eh, bisa ya pengurangan yang nol seperti ini ya? Udah pada bisa kan? Udah pada bisa ya? 6.000 dikurangi 2.453 karena nol pinjam dikurangi 3 nggak bisa berarti pinjam dari yang depannya. Ini kan nol berarti dia pinjam lagi dari depannya. 4.247. Iya, nah 3.547 ditambah 600 itu adalah berapa ini? 5 tambah 6, 11 ya, 21. 4 ya, 4.147. Oh iya, Gitu. Jadi jawabannya ini. N-nya itu adalah 47. 4.147. Gitu. Nah, sebenarnya ada cara lain ya, apa namanya, kalau dalam ini tuh ya, aljabar atau persamaan itu, tapi sebetulnya ini tuh misalnya tuh dari sini gitu, konsep dasarnya tuh dari sini. Jadi tapi memang banyak orang tuh akhirnya tuh ngambil kesimpulannya tuh akhirnya oh ya udah aja kalau misalnya untuk mencari N itu gitu ya, Oh iya, ininya Miss. itu 6.000 Ini kenapa dikurangi kebalikannya si ininya minus? yang mana yang mana?
Yang ini yang 600-nya. Oh, karena ini kan dikurangi 600 ya. Jadi dikurangi 600 itu jadi dianggap eh, apa namanya? Kurangnya itu kayak tanda positif atau negatif gitu. Oh, atau karena ininya ini. Si ininya plus. Itulah. Ya. Enggak, di sini kan minus ya. Nah, ini tuh minus nih. Kurangi. Nah, kurang itu kadang untuk di dalam perhitungan bilangan bulat, tanda kurang itu bisa jadi tanda negatif gitu bagi angka yang di belakangnya gitu. Apa kalau adik-adik misalnya nggak pengen pusing, sebetulnya nih, ketika ini ya, apa namanya? Jadi cara yang kedua sebetulnya nih 2453 ditambah N dikurangi 600 itu sama dengan 6.000. Nah, supaya dapat nilai N itu, jadi 6.000 ini dikurangi kebalikannya dari sini. Ini kan 2453 tuh nggak ada tanda apa-apa. Berarti sebetulnya ini positif ya. Nah, kalau kebalikan dari positif berarti di sini jadi negatif. Lalu yang ini 600. 600 ini di depannya ada tanda kurang atau negatif. Maka kalau dipindahkan ke sebelah kanan, pindah ruas, itu katanya jadi berpindah, jadi berubah tandanya, jadi positif. Jadi sebetulnya samaan itu awalnya dari sini adik-adik. Jadi menyamakan supaya kita dapat nilai N-nya aja. Berarti kan ini harus hilang nih si 2453 ini. Jadi supaya hilang maka kita harus kurangi dengan 2453. Kalau ini dikurangi 2453 maka di sini di sebelah kanan juga sama dikurangi 2453. Terus karena ini ada dikurangi 600, nah supaya jadi 600-nya hilang, supaya kita dapat N-nya aja gitu ya. Maka ini harus ditambah 600. Berarti kalau di sini tambah 600, di sini juga ditambah 600. Nah, tapi ada cara lain yang sebetulnya ini tuh awalnya tuh dari sini, dari konsep dasar ini. Jadi pindah ruas namanya itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari N nih, nah, maka si angka yang ini tuh dipindah ruaskan ke sebelah sini, dan tandanya tuh jadi berubah. Jadi yang asalnya 2453 itu positif, kalau pindah ruas ke sini jadi negatif. Jadi dikurangi 2453. Terus yang ini negatif 600. Pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif 600, jadi ditambah nanti itu. Gitu. Jadi tapi tetap pengerjaannya mah nanti sama hasilnya gitu ya. 6.000 dikurangi 2453 ditambah 600. Tinggal adik-adik pahami yang mana. Mau pakai cara yang ini, aku mau kayaknya lebih mudah cara persamaan. Jadi kalau misalnya ini supaya kita dapetin N, ini supaya jadi hilang, supaya ini jadi hilang berarti harus ditambah atau dikurangi, maka di sebelah kanan juga sama harus tambah atau kurangi gitu ya. Nah, kalau yang di sini apa namanya? Kalau yang di sini ini pindah ruas. Jadi kalau pindah ruas mah yang asalnya 2453 itu positif, kalau pindah ruas ke sebelah sini jadi negatif, jadi dikurangi gitu yang 6.000-nya tuh. Lalu yang ini asalnya negatif 600, kalau pindah ruas jadi positif atau jadi ditambah. Asalnya dikurangi jadi ditambah 600 gitu. Adik-adik lebih Oh, paham yang mana? yang Cara yang ini. pertama atau cara yang kedua? Kedua. Yang kedua, pindah ruas ya boleh gitu ya. Karena ini waktunya kita mepet ya, udah ujian. Jadi nanti adik-adik akan belajar di SMP sebetulnya. Materi ini tuh, materi tentang aljabar, materi tentang persamaan gitu ya. Itu akan belajar lebih detailnya di SMP. Untuk di SD, Kak Neneng hanya bisa memberikan contoh soal seperti ini. Nah, kalau mau soal lebih mudahnya nih, sebetulnya ini ya, Kak Neneng punya soal dari yang tadi Kak Neneng bikin. Nah, ini nih, menentukan nilai yang belum diketahui yang nomor 6 ini ya. Jadi kalau 25 ditambah N sama dengan 78. Berapa sih nilai N-nya? Gitu ya. Berapa nilai N-nya? Nah, berarti nilai N-nya itu, sebentar. Nilai N-nya itu adalah 78 di sini tuh ya. 78. Terus yang ini pindah ruaskan ke sini gitu ya. Yang 25 asalnya 25 kurang jadi 5. dikurangi 25 gitu. Nah, sama dengan berapa nih? 78 dikurangi 25 berarti 53 gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini juga sama mencari X. Sekarang kalau mencari X, misalnya berapakah nilai 35 X? ditambah 120 nggak sih? Ya kan? Iya, betul. Karena ini tuh negatif X.
gitu ya. Jadi supaya ini jadi kita hanya dapat X-nya aja, ini jadi minus, ini jadi plus, jadi dikali. Aduh, gimana ya ini bentar. Ini yang kadang-kadang berubah-berubah nih. eh Sebentar ya. Ya, jadi ini tuh eh tadi kata Sazia betul. Kan asalnya ininya minus ya. Bentar. Kok nggak bisa dihapus? Kan Ini ini tuh asalnya nyari minus. Y-nya juga ya? Iya, Atau ini bisa jadi dikali? Y-nya juga. Nah, kalau dikali berarti sembilan kalau puluh pindah enam dikurang 8. bukan. Jadi kalau Atau kebalikan dari kali adalah apa? dibagi. Bagi. Jadi ini tuh mencari Y-nya itu adalah 96 dibagi 8 gitu. Mencari Y-nya ya, ini berarti karena ini dikali jadi dibagi gitu. Yang ini juga sama. 144 dibagi Z sama dengan 12. Berarti Z-nya itu adalah gimana coba? eh 12 dikali 144. Hmm, Atau bukan. hah? Bentar. Ini kalau yang ini mah ya, bentar yang ini tuh Oh, 144 dibagi Z sama dengan 12. Berarti mencari Z-nya itu ya 144 dibagi 12 gitu. Jadi ini yang dipindah ruaskan ke sini nih. Jadi kalau ini mah kita kayak berapa 144 dibagi berapa sih yang hasilnya oh, kayak 12? gitu. Jadi kalau 144 kan dibagi berapa yang hasilnya 12? Berarti dibagi 12 ya. Karena 144 dibagi 12 itu hasilnya 12 atau 12 Kalau dikali berapa yang hasilnya 144? kalau dibagi terus 12 yang hasilnya 12. Gitu. Di Itu sini tuh jadi berarti kalau misalnya dibagi tuh 12 yang hasilnya 12 ya 144. 144. Jadi berapa? 144 dibagi berapa yang hasilnya 12 gitu ya. Berarti kita harus cari Kalau kan dibagi 12. mah tinggal gitu ya. Kalau dibagi mah gitu. Jadi nggak bisa dibalik kalau dibagi mah gitu ya. Kecuali kalau misalnya apa namanya? Hitungannya berbeda. Jadi adik-adik kayak mikir aja ini tuh oh 144 dibagi berapa hasilnya jadi 12 gitu ya. Berarti kita harus cari angka kan yang dikalikan 12 itu hasilnya 144 gitu. Berarti ya tinggal atau 144 aja dibagi 12 itu sama dengan berapa ya? Hasilnya 12. Tapi kalau yang dikali ini Y dikali 8 sama dengan 96. Berarti apa namanya? Kita kan harus mencari angka yang dikalikan 8 itu hasilnya 96. Berarti dibagi gitu ya. 96 ini dibagi dengan 8 gitu. Kalau misalnya dibagi mah memang agak susah ya, tapi kalau untuk perkalian, penjumlahan, pengurangan ini bisa dibalik-balikin kayak gini gitu ya. Kalau untuk khusus pembagian memang harus kita lihat dulu konteks soalnya itu seperti apa. Gitu. Oke, paham adik-adik? Paham? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang tadi ya dari sekolahan. Soal nomor 4 nih. Nah, ini perhatikan tabel di bawah ini. Jadwal berenang setiap hari, gitu ya. Setiap berapa hari sekali? Dika 4 hari sekali, Budi 6 hari sekali, Rina 15 hari sekali. Jika pada tanggal 15 Maret 2025 mereka berenang bersama, maka mereka bertiga akan berenang bersama-sama kembali pada tanggal berapa? Kalau ada soal seperti ini tuh berarti mencari apa adik-adik masih ingat? KPK. Cari KPK, betul. Jadi kita harus cari KPK dari apa? Dari ini ya, 4, 5, dan 8. Gitu ya, karena ada kata-kata bersama-sama ya. Bersama berarti mencari KPK. Oke, boleh adik-adik ya mencari KPK dari 4, 6, dan 8. Boleh pakai cara sisir, petak sawah, atau mau pakai cara apa namanya, pohon faktor. Itu disesuaikan dengan ada yang adik-adik pahami gitu yang adik-adik bisa ya. Oke, coba boleh dicari dulu KPK-nya berapa nih sama adik-adik ya. Nanti kita samakan jawabannya.
24. Berapa? 24. 20. 24. Oke. Kita coba cek ya. Sip. Betul ya, sama Zia 24 juga. Kan ini bagi dua ya, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Kita lingkarin karena duanya bisa membagi semuanya. Lalu dibagi dua lagi. 2 bagi 2 1, 3 ini nggak bisa dibagi dua, berarti tulis tetap 3, lalu 4 dibagi 2 2. Kemudian ini tidak dilingkarin duanya karena tidak bisa membagi semuanya. Lalu ada yang masih bisa dibagi dua, kita bagi dua lagi, 3 1, lalu ini dibagi 3. Ya, 1 1 1. Jadi KPK-nya kalau KPK itu dikalikan semuanya ya. 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3, 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, artinya ini tuh mereka akan berenang bersama-sama kembali itu 24 hari kemudian. Berarti kalau mereka pertama kali itu bersama-sama tanggal 15 Maret gitu ya 2025, maka ditambahkan aja 24 hari. Berarti berapa nih? 15 tambah 24. 5 tambah 4 kan 9 ya. 1 tambah 2 Tiga 3. puluh Tapi ada sembilan nggak tanggal 39 Maret adik-adik? Nggak ada lah. Nggak ada ya. Berarti nah bulan berikutnya gitu sebetulnya. Nah, caranya kita gimana ini? Kita lihat bulan Maret itu jumlah harinya ada berapa dalam satu bulan? Januari, tiga Februari, satu Maret ya. Ada 31 betul. Kalau yang ditulang ini 31 berarti 39 dikurangi 31 hari di bulan Maret. Ini berarti berapa? 8. 8 ini habis gitu ya. Berarti 8 ini tanggal 8 bulan berikutnya yaitu April setelah bulan Maret adalah Maret, April. Ya, setelah bulan Maret kan April, berarti 8 April dua dua ribu dua ribu puluh enam dua dua ribu puluh dua puluh lima lima Gitu. Ya, jadi mereka akan bersama-sama lagi berenang pada tanggal 8 April 2025. Gitu ya. Oke, paham adik-adik? Paham. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sudah ditulis sama adik-adik? Oke, sudah ditulis? Kalau gitu kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya nomor 5 nih. Seorang donatur yang akan menyumbangkan 60 buku dan 48 pensil di panti asuhan. Panti tersebut memiliki 12 anak yang membutuhkan sumbangan. Pihak panti akan membagikan sama rata kepada setiap anak. Banyak buku dan pensil yang diterima setiap anak panti secara berturut-turut adalah tik-tik-tik. Coba kalau ada kayak soal seperti ini berarti mencari apa adik-adik? FPB FPB, betul. FPB dari 60 dan 48 ya. Karena ada 60 buku dan 48 pensil yang mau di apa namanya dibagikan ke setiap anak dengan sama banyak gitu ya. Berarti kita cari dulu FPB-nya dari 60 dan 48. Coba dihitung adik-adik. 12. 12 sih FPB-nya ya. Sama Zia, jawabannya FPB-nya 12. Nah,
Kan yang dilingkarin aja ya, berarti dikalikannya 2 kali 2 4 4 kali 3 12. Nah, FPB-nya itu 12. Berarti apa namanya sekarang pertanyaannya adalah eh berapa banyaknya buku dan pensil yang diterima setiap anak panti secara berturut-turut. Jadi kalau misalnya buku itu berapa, apa namanya pensil itu berapa. Kalau buku 5. Iya, 60 dibagi 12 ya, sama dengan 5. Kemudian yang pensil 48 dibagi 12 juga. 4. 4. Iya, betul. Dan sebenarnya ini tuh kita ini loh, kece ya. Sebenarnya ini udah ada ya, memiliki 12 anak yang membutuhkan Iya, sumbangan. Jadi waktu itu kan gak kuis ya. usah, uh-uh, Nah, soalnya kayak gini kuis teh. uh-uh. Iya, seharusnya Nah, kita nggak usah nyari FPB lagi. terus kataku teh Bener-bener ini kan udah ada gampang. 12 anak. Uh-uh. Iya, bener. Ini, aduh. Tapi buat mastiin Harusnya. aja sih ini mah kayak Mm-mm. Iya, betul. Untuk mastiin aja ya. Oke, betul. Tapi sebetulnya kalau ada soalnya seperti ini nih, nah ini kita tidak perlu mencari FPB lagi sebetulnya gitu ya, karena sudah diketahui ada 12 anak gitu yang mau dikasih sumbangan bukunya. Berarti langsung aja bukunya 60 dibagi 12 sama dengan 5, pensil 48 dibagi 12 sama dengan 4. Tapi kalau misalnya kadang-kadang di soal FPB itu kan suka tidak ada ya berapa anaknya gitu ya. Nah, berarti kita harus cari dulu FPB-nya gitu ya. Kalau misalnya tidak diketahui berapa jumlah anaknya, berarti kita cari dulu FPB-nya. Tapi kalau misalnya sudah diketahui jumlah anak yang akan disumbangkan, yang akan menerima sumbangannya itu berapa, maka langsung aja gitu ya, cari bukunya 60 bagi 12 sama dengan 5, pensil 48 bagi 12 sama dengan 4. Ya, oke sip, adik-adik udah pada bisa ya. Jadi memang soal itu kita harus pahami ini ya, soalnya kadang-kadang tuh prosedurnya tuh bisa agak sedikit berbeda. Oke, kita ke soal nomor 6 nih. Sebuah kebun apel berbentuk persegi panjang dengan panjang sisinya itu 25 meter dan lebar sisinya 18 meter. Luas kebun tersebut adalah titik-titik. Nah, ini gampang ya. Coba sama adik-adik dihitung dulu. 450. Oke, caranya gimana? 25. Sisi kan itu teh persegi panjang Mm-mm. teh. Ya, Luasnya teh panjang kali lebar. ya, betul. Berarti tinggal dikaliin aja 25 kali 18. Panjang Oke, sip, betul. Ya, mencari luas persegi panjang itu panjang kali lebar ini ya. Panjangnya tadi 25 meter dikali lebarnya 18 meter. Jadi sama dengan berapa tadi? 25 dikali 18 itu 450 ya? 450. Iya, 450 meter persegi. Jangan lupa satuannya pakai meter persegi, karena ini meter kali meter, jadi meter pangkat 2 atau persegi ya. Oke, sip. Lanjut soal nomor 7 nih. Perhatikan pola bilangan berikut. Ini 1, 25 ya? 4, 9, 16. Apa? 25. Bilangan selanjutnya yang tepat adalah 25. Oke, dapat 25 dari mana nih? Kita coba. Dibagi, Sazia, jadi kayak dibagi-bagi gitu. Apa ya? Ya gitu lah. dibagi. Dibagi sih kalau. Oke, kita lihat ya. Atau Coba, 20. ini tuh kan dari 1 jadi 4. Itu ya. Dari 4, 9. 9. Ini, apa? Bilangan berikutnya 16. Oh, bilangan pangkat kalau kata Zia ya. Oke, 1 pangkat 1, 1. 1 pangkat 2, 2. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, Enam. apa namanya? 3 pangkat 2. 9. empat 9. pangkat 2, 16. Berarti bilangan Ah, selanjutnya ini 5 pangkat 2. 16. Pangkat 2 kan ya. 5 pangkat 2, 25. Jadi betul tadi ya. Tadi Sazia juga 25 ya? Iya. Jawabannya 25. Iya, betul. Jadi ini tuh rumus polanya itu adalah ini ya, N pangkat 2 gitu ya. N itu adalah sukunya. Jadi suku pertama berarti 1 pangkat 2.
sama dengan 1. Suku yang kedua berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Suku yang ketiga berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu 4 pangkat 2, 16. Lalu 5 pangkat 2, 25. Bisa ya adik-adiknya. Jadi harus kita cari dulu ini tuh polanya tuh gimana gitu ya rumusnya. Bisa ada yang pangkat kayak gini, ada yang bisa dikali-kalikan misalnya ya, dari angka sebelumnya, atau bisa yang dibagi dari angka yang sebelumnya, misalnya dibagi berapa. Nah, kayak misalnya nih kalau Kak Neneng punya soal yang ini nih ya, sebentar. Hmm, Gimana ya yang pangkat itu? Oh ini nih, nah kalau yang soal kayak soal nomor 10 ini ya, perhatikan pola bilangan berikut 2, 6, 18, 54. Dua suku berikutnya dari pola bilangan membesar. Jadi pola bilangan membesar itu berarti angka berikutnya itu akan lebih besar lagi. Berarti ini biasanya antara bisa ditambahkan atau dikali. Kalau ini coba adik-adik, eh, berapa coba nih bilangan berikutnya? Coba kalau ini di gimana ini? Ini mah ini nggak sih ditambah, dikali, Dikali berapa? Betul. dikali 3. Dikali 3, betul. Ya, jadi ini tuh kalau bisa dikasih rumus tuh N kali 3. Jadi N itu sukunya ya, suku pertama berarti 1 kali. Bentar. Oh, enggak. Suku, bentar. Tapi ini dikalikan 3 memang, tapi bukan gitu rumusnya. Berarti ini tuh 2 kali, bentar. N kurang 1. Ini tuh 2 dikali 3 6 gitu ya. Kali 6 3, dikali 3 18. 18. 18 kali 3 54. Nah, 54. 54 dikali 3, Ya. eh jadi dari suku sebelumnya itu dikalikan 3 gitu ya. 54 dikali 3 itu berapa? Kali 3 belas. Ya, 3 kali 5. 162 Bukan. ya. Bener, Lek. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, nambah 162. 162 ya. Lalu dikalikan 3 lagi untuk di suku berikutnya. Berarti ini 486. Jadi jawabannya yang B gitu ya. 162 dan 486. Nah, ada juga yang pola nanti tuh bisa mengecil kayak gini ya adik-adik ya. Pola mengecil nih. Misalnya asalnya 1000 jadi 500 jadi 250, maka suku kelimanya adalah berapa? Ini suku ke satu kan 1000, suku kedua Iya. 500, suku ketiga 250, suku keempat itu berarti berapa nih? 1000 Nanti ini suku bagi, kelimanya yang ini. eh Kalau ini gimana nih? Kalau yang mengecil kayak gini. Jadi semakin ke kanan tuh semakin mengecil. Coba ini gimana caranya yang ini? tunggu. 5 ya. 10. 10. Itu 500. Eh, dibagi Mm-mm. 2 nggak sih ini? Dibagi 2, betul. Jadi 1000, terus dibagi 2 jadi 500, dibagi 2 jadi 250, lalu suku keempatnya berarti 250 dibagi 30 2 itu dibagi 2. 125, ya. Nah, tapi yang ditanyakannya suku kelima, berarti yang ke sini. Nah, jadi 125 dibagi 2. Berapa nih 125 dibagi 2? Jadi hati-hati ya. Jadi suku kelima itu artinya adalah dia bilangan yang kelima gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 125 dibagi 2. 62,5. Iya, betul yang ini. 62,5.
Gitu ya. Jadi kalau pola bilangan yang membesar tuh biasanya dikalikan atau ditambah-tambahin. Kalau pola bilangan yang atau dipangkatin gitu ya, beda-beda. Kalau mengecil tuh ya bisa dikurangi polanya itu atau bisa dibagi seperti ini. Gitu ya. Tinggal kita cari polanya itu dibagi berapa. Kalau ini ternyata dibagi dua. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya yang dari sekolahan. Sebentar. Hmm, soal nomor 8. Di dalam gudang ada beras milik Pak Galih dan Bu Ratna yang rasionya itu adalah 3:7. Apabila jumlah dari beras mereka berdua adalah 50 kilogram, maka beras Bu Ratna dalam gudang tersebut adalah titik-titik. Nah, ini ya rasio perbandingan ya. Kalau rasio perbandingan itu bisa di sini perbandingan Pak Galih dan beras Bu Ratna gitu ya. Itu sama dengan 3:7. Yang diketahuinya ini ya, diketahuinya ini. Perbandingan, rasio perbandingan beras milik Pak Galih dan Bu Ratna itu adalah 3:7. Apabila 12 dari beras mereka total atau jumlah beras mereka itu adalah 50 kilogram, beras mereka adalah 50 kilogram, tanyaannya apa? Beras Bu Ratna berapa? Oke, yang ditanyakannya ini. Coba ada yang masih ingat caranya gimana kalau ada soal kayak gini? Ini ditambah 3 tambah 7 kan. Dap- Hmm, eh, Berarti kan punya berat kan 3 tambah 7 itu 10 ya. Ya, ya. berarti Bu Ratna tuh 7. 7/10 Mm-mm. dibagi di ini gimana ya? Iya, iya, hampir betul, hampir betul. Ayo diapain nih? 7/10 Nah gitu. kali 50. Betul ya. Jadi tujuhnya itu milik Bu Ratna karena yang ditanyakannya Bu Ratna ya. Per 10 itu karena yang diketahui kan jumlah 50 kilogram ini adalah jumlah beras mereka berdua. Jadi harus ditambahin gitu ya sih per rasionya ini 3:7 10. Nah, jadi 10 3/7 maksudnya 10. Jadi 7/10 kali 50 sama dengan berapa? Berapa jawabannya? 50 bagi 10 aja ya. Ini bisa kan ya 50 bagi 10 berapa? 5 ya. 5 kali 7 berapa? Jadi ini tuh kalau dulu rumusnya itu pedit per pedik ya dikali nidik gitu ya. Waktu zaman kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas 5 ya? Kelas 5 kalau nggak salah ya. eh Zia sama Sazia tuh bilangnya pedit per pedik dikali nidik. Peditnya itu Oh iya. perbandingan yang ditanyakan, perbandingan yang diketahui dikali nidik nilai yang diketahui. Gitu. Jadi ini 50 bagi 10 5, 5 kali 7 35. Jadi punya Bu Ratma adalah 35 kilogram. Itu ya. Paham sampai sini? Jadi tergantung apa pediknya itu perbandingan yang diketahuinya itu yang di bawah ini tergantung nilai yang diketahuinya ini punya siapa gitu ya. Karena ini jumlah beras milik Pak Galih dan Bu Ratna otomatis perbandingan yang diketahuinya itu ditambahin perbandingan rasio perbandingan punya mereka. Tapi kalau misalnya yang diketahuinya itu adalah punya Pak Galih, berarti di sini bukan 10 ya, tapi jadi per 3 gitu ya. Jadi 7/3 dikali 50. Kalau misalnya, ini kalau contoh soal yang lain ya, kalau misalnya yang diketahuinya itu 50 kilogram itu adalah jumlah beras punya Pak Galih gitu. Ya, oke sip, udah paham ya? Kita Iya. lanjut ke soal nomor 9 nih. Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi pertama 8 cm, panjang sisi keduanya 12 cm. Jika keliling segitiga tersebut adalah 34 cm, maka sisi ketiganya adalah berapa? Wah, ini ada yang sudah menjawab 14 tadi siapa? Karena Neneng nggak ngeliat yang Aku. nulisnya. Oh, Sazia. Oke. Kita coba ya. Betul nggak nih? Eh, Segitiganya sih sebetulnya bisa segitiga macam-macam ya, mau kayak gini gitu ya. Tapi kan sama Tapi di sama sini sisinya ada 3. bentar sebuah segitiga.
panjang sisinya 8 cm, sisi kedua 12 cm gitu ya. Dan panjang sisi yang ketiga ini berapa gitu. Berarti ini tuh segitiga sembarang gitu ya. Nah, jika keliling segitiga tersebut adalah 34 cm, maka panjang sisi yang ketiga ini berapa? Nah, ingat kalau mencari keliling itu kan gimana adik-adik? Keliling segitiga itu sisi yang Sisi pertama pertama, tambah sisi yang kedua, kedua ketiga. gitu ya, ditambah sisi yang ketiga gitu. Jadi kalau misalkan ya sudah diketahui kelilingnya itu 34, berarti sisi yang pertamanya misalnya 8 ditambah sisi yang keduanya 12. Berarti mencari sisi yang ketiganya ya tinggal 34 aja dikurangi ini ya. Dikurangi ini nih jumlah sisi satu dan sisi dua. Sisi satu dan sisi 2 itu berarti 8 ditambah 12 itu berapa? 20. 20 ya. 20 berarti sisi yang ketiga itu 34 dikurangi 3 dikurangi 20 maaf. 34 kelilingnya ya dikurangi sisi satu tambah sisi 2 itu 20 jadi sama dengan 14 betul sentimeter. Jadi sisi yang ketiganya adalah 14 sentimeter. Betul. Zia gimana Zia? Paham? Sama juga jawabannya nggak? Nah, semangat Zia. Kenapa sih kayak yang lemes? Semangat boleh minum ya kalau adik-adik misalnya doa aku haus mau minum boleh minum. Tadi karena yang baru baca chatnya maaf. Jadi baru lihat deh ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke soal berikutnya nomor 10 nih. Kita agak ngebut karena masih ada 5 soal lagi ya. Oke. Nah, ini banyaknya kubus yang diperlukan untuk membentuk bangun di atas. Berarti ini kita hitung satu-satu ya. Ini apa namanya sebetulnya agak kurang jelas tapi mudah-mudahan adik-adik bisa melihatnya ya. Oh, ada yang menuliskan 7. Kita cek ya. Berarti kan ditanyakannya berapa kubus. Kita lihat ini yang berwarna ungu satu, Iya, ini 7. dua, ini tiga, ini empat, lima, ini enam, ini tujuh ya. Jadi itu satu kubus yang berwarna kuning ya. Aku kira di sininya Ini, ada. ini. Oh, kirain ada lagi ya. Enggak, ternyata ini tuh punya ini ya. Punya yang warna putih ini. Nah, jadi nih yang berwarna ungu itu satu dihitungnya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Jadi betul ada 7 kubus untuk membentuk bangun seperti ini. Jadi kayak apa yang namanya adik-adik tuh number block. Kalau adik-adik ada yang punya number blocknya atau nonton film number block gitu ya. Jadi di kubusnya itu ada berapa sih? Nah, ada 7 ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini adalah tampilan kubus dari berbagai arah. Dari tampak depan seperti ini, kanan, sisi sebelah kanan seperti ini, sisi atas seperti ini. Pertanyaannya adalah, susunan kubus yang sesuai dengan penampakan yang tadi adalah yang mana nih? Oke, kita ini dulu ya. Lihat dulu bentar. Yang mana nih? Bentar. Sisi depannya ini biru di atas, kuning di bawah, merah di samping, gitu ya. Oke, biru di atas, kuning, merah. Dari samping kanan, biru, merah, hijau. Dari atas, ya hijau, di sini merah, biru, merah. Berarti yang D ya, betul ya? Setuju nggak? Sepakat nggak nih, Sazia? Yang ini Iya, jawabannya yang D. Ya ya, kita lihat dari depannya, berarti kita lihat dari sini nih, ini depannya merah, merah, biru, kuning, merah. Terus dari sebelah kanan berarti dilihat dari sini, di atasnya berarti biru, kemudian di bawahnya merah, lalu di sininya hijau. Lalu kalau dilihat dari atas itu memang hijau yang ada di atas, biru, kemudian merah ya. Jadi yang D betul. Oke, kita lihat ke soal nomor 12 sekarang. Soal nomor 12, eh Kak Rahma adalah seorang pengrajin souvenir yang mendapatkan pesanan sebanyak 100 buah souvenir. Souvenir yang ia buat dikemas dalam bentuk kubus dengan panjang rusuknya 12 cm. Untuk memudahkan dalam pengiriman, Kak Rahma memasukkan kotak souvenir ke dalam kardus berbentuk balok.
Jadi memasukkan kotak souvenir ini ke dalam kardus berbentuk balok dengan ukuran 72 cm kali 60 cm kali 36 cm. Banyaknya souvenir yang dapat masuk dalam kardus adalah titik-titik. Nah, coba nih kalau ada soal seperti ini, gimana caranya adik-adik? Ayo, adik-adik kayaknya sudah mulai menghitung ya. Karena yang tuliskan dulu Cari di sini rusuk, cari diketahui. panjang rusuknya, terus cari ba- Hmm, volume baloknya. Oke, cari kan ada souvenir ini berbentuk kubus gitu ya, dengan panjang sisi atau rusuknya itu sama dengan 12 cm. Kemudian akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang ada apa kardus di sebuah kardus, maaf ya, bukan sebuah kotak ya. Jadi souvenir-souvenir tadi akan dimasukkan ke dalam sebuah kardus yang berbentuk balok dengan ukurannya itu panjangnya eh, 72 cm kali 60 cm kali 36 cm. Yang ditanyakan banyak souvenir. Jadi gimana tadi tuh? Sazia atau Zia? Caranya? Hmm? Cari Caranya volume gimana? baloknya, terus sama kubus Ya, apa sih panjang cari rusuknya. volume kubusnya juga ya. Jadi cari volume kubus dan volume balok gitu ya. Karena kan kita mau mengisikan apa namanya kardus itu yang berbentuk balok itu dengan kubus-kubus souvenir-souvenir yang berbentuk kubus gitu ya. Jadi kita cari dulu masing-masing volumenya ya. Volume kubus dan juga volume baloknya atau volume souvenirnya. Nih, kalau souvenirnya nih, berapa volumenya? Souvenir Ya, kan souvenirnya itu dimasukkan ke dalam kardus yang berbentuk kubus gitu ya. Nah, panjang rusuknya itu 12 cm. Berarti kita cari dulu volume dari souvenirnya ini atau volume kubusnya ini. Gimana mencari volume kubus itu? eh panjang kali lebar kali tinggi. Ya, atau karena semuanya sama, kalau kubus gitu ya, semua rusuknya itu semuanya sama isinya, apa panjang rusuknya berarti rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Gitu ya, berarti ini tuh 12 kali 12 kali 12. Berapa nih? Volumenya berarti satu kubusnya itu 12 kali 12 kan 144 ya. 144 kali 12. 15 ini nih kelimanya banyak banget. 155 2 0. Wah, oke, kita coba cek ya. Nah, ini sebanyak 100 buah souvenir yang ia buat dikemas dalam bentuk kubus dengan panjang rusuknya itu 12 cm. Untuk memudahkan dalam pengiriman, Karama memasukkan kotak souvenir ke dalam kardus berbentuk balok dengan ukuran 72 kali 60 kali 36. Banyak souvenir yang dapat dimasukkan. Ini 155 20 ini volume baloknya atau volume kubusnya nih? Souvenirnya. Volume balok. Oh, balok. Oke ya. Karena Neng kira yang kubusnya. Oke, jadi kalau yang baloknya itu kalau untuk yang kubusnya, jadi kan karena di sini tuh si souvenir yang dibikin oleh Kak Rama ini dikemas dalam bentuk yang berbentuk kubus gitu ya, dengan panjang rusuknya 12 cm. Berarti kita cari volume dari kubusnya dulu. Souvenirnya dulu tuh berapa gitu ya? Yaitu 12 kali 12 kali 12. 12 kali 12 kan 144. 144 dikali 1728. 12 1728. Tuh. Jadi ini
kurang Zia ya, 1728 cm kubik. Nah, kalau yang balknya atau kardusnya itu panjangnya 72 dikali lebarnya 60 dikali tingginya 36. Berarti 72 kali 60 kali 36 sama dengan 155.520. Nah, ini ya volume dari apa kardusnya yang berbentuk balok ini adalah 155.520. Nah, yang ditanyakannya kan berapa banyaknya souvenir yang dapat dimasukkan ke dalam kardus tersebut gitu. Jadi berapa banyak kubus-kubus yang dimasukkan ke dalam balok ini. Berarti tinggal gimana ini setelah ini caranya? Di Hmm, dibagi ya. Jadi si volume balok atau kardus itu 155.520 dibagi 90. volume kubusnya 1.728. Berapa? 90. 90, betul ya. Jadi untuk cari apa namanya souvenirnya, banyaknya souvenir ini. Berarti ini tadi ya banyaknya souvenir itu adalah ini 155.520 dibagi 1.728 sama dengan 90 ya. Jadi jadi souvenir yang dapat dimasukkan ke dalam kardus adalah 90 souvenir. Berarti karena ada 100 buah souvenir, berarti butuh tambahan lagi ya kardus yang lain gitu ya. Jadi nggak cukup satu kardus, berarti harus ada dua kardus minimal gitu ya untuk mengangkat Berarti sembilan souvenir ribu dong. souvenir. Tapi ini pertanyaannya karena yang ditanyakan hanya banyaknya souvenir yang dapat dimasukkan ke dalam kardus itu berapa? Oh, Jadi cukup sampai sembilan sini puluh. aja 90. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Paham. Dia Fazia, oke. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya nomor 13. Oh, tadi ada yang sudah menjawab D,4. Wah, karena ini belum lihat nih soalnya. Tadi yang C ya. Kalau kata siapa tadi? Zia apa Sazia? Hmm. Zia ya, oke. Coba ya, Made berasal dari Singaraja. Dia menunjukkan pada peta bahwa daerah asalnya terletak pada petak berapa nih? Oke, di Oke. sini itu Iya. dia ya di D ya, kemudian ininya 4 gitu ya. Oke, iya betul deh. Oh ya, titiknya ini ya, Ah, titik nggak bisa Singaraja tuh ini. kita lihatnya di sini ya. Nah, ini kurang kelihatan ya, tapi di sini ada titik hitam ya. Jadi kita ngelihatnya ya sini dan ini gitu ya. Jadi ini D,4. Tadi sepintas nggak kelihatan titiknya, pada di sini ada titik hitamnya ya. Berarti ini harus kita jadikan acuannya. D ini 4. Gitu ya. Jadi D,4. Nah, oke, sip. Bisa ya. Kita selanjutnya ke soal nomor 14. Oh, soal nomor 14 ini. Berikut data hasil ulangan matematika kelas 6. Nilainya dan jumlah siswanya ini ya. Yang nilainya 5 ada 4 orang gitu. Yang nilainya 6 ada 6 orang. Jumlah yang pertanyaannya adalah jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata adalah titik-titik. Berarti kita harus cari apa dulu nih adik-adik? Kita harus cari rata-ratanya dulu berapa sih gitu ya di kelas ini tuh. Baru nanti kita lihat ada berapa orang yang nilainya di atas rata-rata. Nah, gimana mencari rata-rata itu? Kalau mencari rata-rata dengan data yang apa ya itu disebutnya tuh datanya tuh tabel seperti ini ya. Berarti ini tuh harus dikali-kalikan dulu ya, Kak ya. Jadi yang nilainya 5 itu kan ada 4 orang, berarti 5 kali 4 ditambah ini yang nilainya 6 ada 6 orang, 6 kali 6 ditambah yang nilainya 7 ada 12 orang, ditambah ini 8 kali 70 7 tiga. ditambah 9 kali 6 ditambah 10 kali 5 dibagi banyaknya data itu yaitu jumlah siswa keseluruhan ini 4, 4 tambah 6 tambah 10, 3, 12 6, tambah 8, 7 4, tambah 8, 6 4, 5, tambah 6, 2. So, oke, bahasa adik-adik 20, hitung ya. 50, 5 kali 4 berapa? 20 ya. Ditambah 6 kali 6, 36. Ditambah 36, 7 kali 12, 84, 84. Betul. Ditambah 8 kali 7, 56. 56. Eh, Ditambah 9 kali 6,
54. 54. 54. Ditambah 10 Terus kali 5, 50 ya. 50. Oke, dibagi ini, dijumlahkan. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 12, 22. 22 tambah 7, 29 ya. 29 tambah 6, Hmm, eh 35 ya. dua puluh enggak sembilan ya, tambah 6, 35. 35 35. tambah 5, 40. Nah, ini tinggal sama adik-adik coba dihitung, dijumlahkan Ah, di berapa, dibagi 40. Oke. Sudah dapat adik-adik, ini ditambahin berapa? 20 tambah 36, 56, 56 tambah 84. Eh, 5 tambah 8. 300. 300 ya. Oke, 300 dibagi 40. Nah, 300 sekarang dibagi 40. Berarti kan 7 ya. 7 kali 40 itu 280. 0, 2, berarti ini pinjam koma. 200. Jadi, berapa adik-adik? 300 dibagi 40 tuh Eh, 7,5 ya, betul. 7,5 ya, 300 bagi 40, 7, 7 kali 40, 280, kurangi ini 0, 20, 20 pinjem 0, tambahin koma di atas, 200 bagi 40, 5, 5 kali 40, 200 ya, jadi 7,5. Nah, pertanyaannya bukan mencari rata-ratanya, tapi jumlah siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Jadi ini belum selesai gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata ada berapa? Karena rata-ratanya itu kan 7,5, berarti nilai yang di atas rata-rata itu harus lebih dari 7,5 gitu ya. Berarti di sini yang di atas 7,5 itu berarti nilai apa aja? Kalau 5, 6, 8, 7 9 di sama atas 10. 7,5 atau di bawah? Di bawah ya, kalau yang ini berarti ini ya, yang nilai 8, 9, dan 10. Yang nilai 8 itu ada 7 orang, berarti 7 ditambah. Yang nilainya 9 ada 6 orang, ditambah yang nilainya 10 ada 5 orang. Nah, berarti ini jumlah siswa yang di atas rata-rata itu ini 7 tambah 6, 13 ya. 13 tambah 5, 18. Jadi ada 18 orang yang berada di atas rata-rata. Oke, jadi siswa yang di atas rata-rata ada 18 orang. Itu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik pahami pertanyaan soalnya itu mencari apa. Kalau hanya mencari rata-rata saja berarti cukup sampai sini 7,5. Tapi karena pertanyaannya di sini eh, yang ditanyakannya jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata, berarti kita harus hitung nih yang di atas 7,5. Berarti ini yang nilainya 8 ada 7 orang, yang 9 ada 6 orang, yang 10 ada 5 orang. Berarti tambahin 7 tambah 6 tambah 5 sama dengan 18. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal terakhir, nomor 15 nih. Sebuah dadu dilempar sebanyak 100 kali. Kemudian hasilnya dicatat dalam tabel seperti di samping ini. Atau di bawah ini. Berdasarkan hasil percobaan di atas, peluang munculnya muka dadu 4 dari seluruh pelemparan adalah, 4 nah, per berapa 20 nih? nggak sih? Berapa? 4 per 20. 4/20? Bukan, ayo. Kan yang muka dadu 4 itu munculnya 20. Berarti peluang diambilnya dadu 4 itu adalah 20
per berapa? 20 per berapa? Adik-adik, 20 per, Hmm. ya, 20 per 100, ya. Betul, sebentar. Aduh, kan tiba-tiba hilang. Iya, jadi 20 per 100. Jadi banyaknya total pelemparan dadunya itu kan untuk sebentar, mana tadi ya? Oh, kok nggak ada? Kok hilang? Sebentar. Ini ya. Jadi karena yang mata dadu 4 itu kan jumlah pelemparannya itu yang munculnya itu 20 ya. Berarti di sini 20 per keseluruhannya tuh ada 100 kali gitu. Jadi 20 per 100 sama dengan 20 dibagi 100. 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 gitu. Jadi peluang munculnya muka dadu 4 dari seluruh pelemparan itu adalah 20 per 100 atau 0,2 gitu. Ya, jadi bukan yang 4 per 6 ya adik-adik ya. Tapi yang ininya nih munculnya ini yang kita ambil mata dadu 4 itu ada 20 kali munculnya berarti 20 per 100 keseluruhannya karena dilemparnya ada 100 kali. Gitu ya. Oke, adik-adik paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, paham. Ah, paham ya? Oke, jadi adik-adik seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti hari Rabu adik-adik bisa. Dan nanti kita ada lagi eh, les lagi hari Selasa ya. Adik-adik kalau hari Selasa jam 4 bisa? Jam 4 sore? Kayaknya nggak Bisa? bisa deh. Kenapa nggak bisa? Ada les. Ada, Ada les apa? nggak tahu sih bisa atau enggak. Oh, atau jam atau pulangnya jam berapa kalau lagi PSAJ? Kalau Jam lebih 1 kayaknya. jam berapa? Jam 1. Atau mau Iya. jam 2 boleh. Atau mau jam 3 boleh deh kayaknya soalnya murid kan ini yang hari Selasa itu kan lagi daring ya. Jadi eh, bisa dilebih awalkan sebentar. Hmm, tapi jam 3 nggak bisa sih kayaknya. Nanti di kanan ini kabarin lagi ya, adik-adik pulangnya jam berapa. Terus udah gitu, nanti kalau misalnya adik-adik di jam 4 nggak bisa gitu ya, berarti antara bisa di lebih awal kan. Kalau Zia biasanya ada les apa hari Selasa? Oh nggak ada. Aman kalau misalnya jam berapapun aman. Kalau Sazia ada les mengaji atau les bahasa Inggris hari Selasa. Nah, sama kadang aja sih. Oh kadang ngaji, kadang enggak. Iya, Ya soalnya berarti kayak nanti gitu. enggak ya. Atau jam berapa biasanya? Nanti dikabarin lagi ya. Mungkin karena lagi ujian, jadi bisa eh, diutamakan kita pemantapan dulu untuk ujian ya. Biasanya mama-mama Kayaknya adik-adik juga diinikan gitu ya. Mhm. jam 3 Gimana? bisa. Jam 3 apanya? Ngajinya atau Ini lesnya? tesnya. Oh, lesnya. eh Lesnya jam 3. Oke deh, nanti kalian yang cobain ya. Mudah-mudahan bisa ya. Jam 3 sore. Nanti dikabarin lagi ya. Oke adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di hari Sabtu ini. Persiapan untuk hari Senin boleh dicicil dari sekarang ya. Jadi jangan di besok semalaman sampai adik-adik begadang. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi dicicil dari sekarang untuk ujian hari Senin. Dan nanti kita ketemu lagi hari Selasa ya. Waktunya mungkin sekitar jam 3 sore. Atau jam 4 atau jam 2 nanti kita kabarin lagi ya. Oke adik-adik kita tutup pertemuan hari ini mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Kita foto dulu 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Ya, waalaikumsalam.